Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai para ustazah, asatizah, para santri, hamba-hamba Allah yang disayang semua, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amal ba'd. Ar-Rahman alamal Qur'an, khalaqal insan alamakul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu mencintai kita. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah curahkan yang tidak mungkin sanggup kita menghitungnya. Nikmat yang termewah, nikmat termahal, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat, nikmat silaturahim. Nah, mudah-mudahan silaturahim kita pada siang hari ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Allah mampukan kita menjadi hamba-hamba yang berilmu. Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Bukan ilmu sekadar wawasan, hafalan, walaupun wawasan dan hafalan penting, ya, juga bukan banyaknya gelar yang kita miliki, tapi Allah mampukan kita untuk mengamalkan ilmu yang ada kepada kita. Saya berbahagia sekali pada siang hari ini ada di tengah orang-orang yang penuh ilmu, orang-orang yang salihah insya Allah, dan mudah-mudahan saya termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan Allah mampukan kita mengamalkan ilmu yang ada pada kita, karena ukhti fillah, banyak orang yang sudah tahu ilmunya bahwa kalau olahraga itu menyehatkan badan, tapi tidak semua orang mau berolahraga. Atau banyak orang yang sudah tahu hadis atau hafal hadis yang berbunyi la targhab walakal jannah, tapi tidak semua manusia yang tahu hadis ini, bahkan yang menghafalnya, mau menata hatinya, menata hawa nafsunya untuk mengendalikan marahnya. Nah, mudah-mudahan siang hari ini menjadi salah satu waktu di mana Allah mampukan kita saling mengingatkan, saling menguatkan. Mudah-mudahan menambah ilmu kita, keterampilan kita, lurus niat kita karena Allah, supaya kita mampu menjadi hamba, menjadi muslimah yang berkarir surga. Masya Allah. Saya izin share screen dulu. Bahwa memperkenalkan keluarga kecil saya. Alhamdulillah, ini keluarga kecil saya. Suami saya sudah wafat beberapa bulan yang lalu. Insya Allah pertemukan kami nanti bersama-sama di surganya. Dan saya punya 3 anak laki-laki yang saya sama seperti para bunda di sini yang sangat menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dunia akhiratnya, menjadi khalifah-khalifah yang mampu membangun bumi Allah ini, Indonesia yang begitu kaya, yang begitu makmur, tetapi sebagaimana kita tahu pada saat ini belum semua dari saudara-saudara kita yang mampu menikmati kekayaan alam Indonesia yang begitu luasnya Allah berikan kepada kita. Nah, mudah-mudahan kita sebagai ibu mampu memiliki karir, ya, karirnya tuh benar-benar karir yang sampai ke jannah, karena memang kita adalah keturunan penduduk surga. Jadi kita menginginkan kita pulang ke kampung halaman kita, ya, yang mana tidak lain adalah surga. Karena ada orang yang beranggapan saya asalnya bukan dari surga, saya asal dari monyet. Ada yang mengatakan demikian, tapi kita tidak. Kita adalah keturunan penghuni surga, dan kita menginginkan, ya, bahwa kita akan kembali dikumpulkan bersama keluarga kita, bersama orang tua kita, bersama anak-anak cucu keturunan kita, ya. Wa min sholaha min abaihim min aswazihim wa min zuriyatihim, ya, nanti Allah kumpulkan kita di jannatu aden, ya, jannah aden yang Allah kumpulkan kita bersama keluarga kita. Nah, bagaimana kita melihat bahwa kita sebagai seorang muslimah memahami bahwa kita sangat dimuliakan, kita begitu dimanjakan. Tidak ada satu pandangan atau agama yang memuliakan kita sebagai perempuan. Sebagaimana kita tahu, sebelum Islam datang, perempuan adalah makhluk nomor 2. Ya, dia diwarisi, dia dia bisa diwariskan, dia tidak mendapat warisan, dia tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Tetapi begitu Islam datang, ya, Islam begitu memuliakan dan menempatkan kita pada posisi yang begitu mulia. Karena sejak pada waktu saat itu, ya, ketika seseorang itu mendengar bahwa dia mendapat
anak perempuan, maka merahlah mukanya karena marah dan malu. Tapi Masya Allah Rasulullah SAW ya menempatkan kita bahwa kita adalah makhluk yang mulia, yang kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ya, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, tapi persamaan ini tidak menuntut tugas yang sama. Ya, kita begitu dimanjakan dan nafkah kita sudah dijamin oleh ayah kita, oleh saudara laki-laki kita, oleh suami kita, oleh anak laki-laki kita, pun ketika kita kaya. Jadi inilah kenapa kita begitu beruntung dijadikan seorang perempuan. Ya, pada suatu hari seorang perempuan cerdas, ya Asma binti Yazid, ya seorang perempuan cerdas dan juru bicara perempuan-perempuan muslimah pada saat itu datang menghadap Rasulullah SAW yang pada saat itu ada bersama para sahabat di rumahnya. Dan Asma dan Ahab bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya saya pengen curhat, saya pengen tahu nih, gitu. Dan ini saya mewakili dari muslimah-muslimah yang lainnya. Ya, kami ini perempuan, kami harus taat kepada suami, kami harus berkhidmat kepada suami, kami mengandung, kami melahirkan, kami menyusui, kami tidak boleh menolak, ya tidak boleh menolak berkhidmat kepada suami. Padahal laki-laki memiliki pahala yang luar biasa. Mereka diberi kesempatan ya untuk bekerja, untuk berjihad. Mereka diberi kesempatan untuk menguburkan jenazah ya yang mereka memiliki kesempatan yang seluas-luasnya berjihad untuk mendapat pahala yang seluas-luasnya. Maka ketika Asma binti Yazid bertanya ini, Rasulullah SAW memandang kepada para sahabat dan mengatakan, apakah kamu mengetahui ada pertanyaan yang lebih bagus dari pertanyaan Asma binti Yazid ini? Ini pertanyaan yang begitu baik, pertanyaan yang begitu bagus untuk agama mereka. Maka ketika Rasulullah SAW menjawab, wahai Asma, sampaikan kepada para muslimah, ya kita perempuan mendapat pahala yang sama, pahala yang didapatkan oleh para laki-laki berjihad, ya bekerja, berjuang, menguburkan jenazah, memiliki kesempatan untuk beramal saleh, kita memiliki pahala yang sama seperti itu. Ketika kita menjadi hamba yang bertakwa, ya kita perempuan harus memahami bahwa kita adalah sebagai hamba Allah. Kita bukan pimpinan, kita bukan bos, kita bukan pemilik perusahaan. Kita ini hamba Allah yang tidak punya bargaining position. Kita punya kewajiban untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kehidupan kita mulai dari kita bangun sampai kita tidur, sampai kita bangun lagi, sampai kita bertemu dengan Allah, seluruhnya kita luruskan niat dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya, karena kita ini hamba yang sami'na wa ata'na, yang mengambil seluruh ayat, seluruh perintah, bukan mengambil sebagian ayat tapi menolak sebagian yang lainnya. Dan juga menerima seluruh larangan-larangan, walaupun tertatih-tatih kita berjuang untuk menjauhi semua larangan Allah. Ya, karena kita memahami bahwa seluruh perintah-perintah Allah adalah segala sesuatu yang menyelamatkan kita, yang menguntungkan kita, dan seluruh larangan-larangan Allah adalah segala sesuatu yang membahayakan kita, yang merugikan kita, maka kita mendengar sami'na wa ata'na, mendengar, mentaati, mengerjakan, karena kita memahami bahwa seluruh yang Allah perintahkan, yang Allah berikan, yang Allah larang, itu kebaikan, benefitnya untuk kita. Ya, kita juga harus mampu melaksanakan tugas kita berbakti kepada orang tua. Nanti ukti fillah, ya atau ukti fillah yang sudah menikah, ya pernikahan tidak menghapus kewajiban kita berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Allah perintahkan sebagaimana Allah sejajarkan perintah berbakti kepada orang tua dengan tauhid. Maka jangan sekutukan Allah, sembahlah Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Ini tugas kita sebagai anak. Sebagai istri, Masya Allah, kita memiliki peluang, memiliki kesempatan yang luar biasa untuk meraih surga. Ini saya hampir yakin seluruh ukti sudah hafal ini hadisnya, sebagaimana saya selalu belajar mengingat kembali, belajar berupaya untuk mengamalkan, ya agar kita termasuk orang-orang yang mampu ya mendapat panggilan-panggilan dari surga,
Ya, dipanggil oleh surga. Siapa penghuninya adalah ketika seorang istri dia mampu menegakkan sholat. Bukti filah, banyak orang yang sholat, tapi sholatnya tidak mampu mencegah dia dari keji dan mungkar. Banyak orang sholat, tapi sholatnya tidak mampu menahan lisannya. Ada seorang perempuan yang sholat tahajudnya banyak, sedekahnya luar biasa, bacaan Al-Qurannya bagus. Tapi ketika lisannya menyakiti hati tetangganya, maka kata Nabi, tempatnya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka mari kita mempelajari kembali, melihat kembali, mengevaluasi kembali bagaimana sholat yang kita tegakkan. Karena perintahnya bukan hanya mengerjakan sholat, bukan ifalu sholu, tetapi wa aqimi sholat. Agar kita mampu menegakkan sholat dan kita mampu berpuasa di bulan Ramadan, ya bukan hanya berpuasa dengan lapar dan haus saja, tapi mampu mempuasakan keinginan-keinginan kita, lisan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, agar kita mampu meningkat derajat kita menjadi perempuan-perempuan muttaqin. Karena dengan puasa, orang-orang yang beriman, Allah tingkatkan derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa ini, Masya Allah, adalah orang-orang yang paling beruntung. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, Allah berikan seluruh solusi, seluruh jawaban-jawaban dari permasalahan kehidupan. Karena kita sebagai manusia adalah peserta ujian. Kita pasti diuji, kita pasti diberikan ujian-ujian, tapi Allah siapkan jawaban-jawabannya bagi hamba-hamba yang bertakwa. Dan bukan itu saja, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka ketika kita mampu menegakkan sholat, memahami apa yang kita ucapkan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamun ma ta'kulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati sholat sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Walaupun asbabul nuzulnya turunnya ayat ini untuk pelarangan khamar, surat An-Nisa ayat 43, tetapi ketika seseorang sholat, dia tidak memahami apa yang diucapkan, maka sama seperti orang mabuk. Ya, banyak orang yang mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, tetapi ternyata itu hanya diucapkan lisannya saja. Hidupnya, matinya, ya, ibadahnya bukan untuk Allah. Ketika lisannya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Rabb, hanya satu-satunya Engkau yang aku sembah, hanya satu-satunya tempat aku meminta pertolongan, hanya padamu ya Rabb. Tetapi ketika dia mengalami masalah-masalah musibah, kesulitan-kesulitan, ada sedikit orang yang pergi justru ke orang yang nggak pintar dan ke orang yang nggak normal. Maka ketika kita sebagai seorang istri, nanti uktifila yang belum menikah, ya tadi MC kayaknya belum menikah, tapi memantaskan diri, mempersiapkan diri menjadi wanita soleha, maka ketika dilamar oleh laki-laki saleh, kita menjadi istri, kita punya kesempatan untuk meraih surga Allah dengan menegakkan sholat, dengan berpuasa, menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan suami, dan nanti Allah persilahkan kita untuk masuk surga lewat pintu mana yang kita kehendaki. Masya Allah. Itulah keutamaan sebagai istri. Ya, sebagaimana tadi Asma binti Yazid bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana keutamaan pahala yang didapatkan oleh kita para perempuan. Itu sebabnya ketika sekarang fenomena ada perempuan-perempuan yang berkhidmat kepada suami, taat kepada suaminya selama tidak bermaksiat kepada Allah, ya, mau mencari karir di luar rumah tangganya, padahal di dalam rumah tangganya itu adalah surga, sekeping surga yang di muka bumi, baiti jannati. Jadi kita perempuan, ya, ketika kita profesional melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, khusyuk kita kepada Allah, taat kepada suami, maka Masya Allah, kita mampu mengajak seluruh anggota keluarga kita masuk surga sebelum masuk surga, yaitu di rumah kita, baiti jannati. Sebagai ibu, Masya Allah, dia adalah madrasah al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Kita sebagai madrasah, sebagai bangunan sekolah, sebagai murabiyah, sebagai nasihat, sebagai sosok yang tampil sebagaimana nasihat yang diberikan kepada anak-anaknya, ya, dia juga memiliki partner
suami sebagai kepala sekolahnya, artinya bersinergi. Itu sebabnya ketika kita berdoa, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama, kita memohon kepada Allah anak-anak yang menjadi qurrata a'yun, tetapi sebelumnya kita memohon kepada Allah agar dikaruniakan suami. Ya, azwaj itu suami yang baik, yang menjadi permata hati kita agar kita mampu mendidik anak kita menjadi permata hati. Tapi kita juga punya kewajiban ya sebagai hamba Allah untuk mengajak masyarakat kepada kebaikan. Perempuan ini walaupun cuma setengah dari masyarakat, tetapi dia melahirkan seluruh masyarakat. Artinya kita memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi yang luar biasa kepada masyarakat agar masyarakat menjadi masyarakat yang tangguh. Ya, bahkan Anisa baladul bilad, perempuan itu tiang-tiangnya negara. Ketika kita melihat negara itu kuat, negara itu tangguh, ya kita harus melihat bagaimana para orang tuanya. Kita melihat bagaimana para ibunya. Apakah ibu-ibu menjadi madrasah bagi anak-anaknya? Apakah para ayah menjadi kepala sekolah di rumahnya? Maka ketika kita mengisi diri kita dengan ilmu, dengan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, maka lihat bagaimana nanti Indonesia menjadi negara yang tangguh, negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Kalau sekarang kita melihat masih banyak saudara-saudara kita yang belum menikmati kenikmatan atau kekayaan alam yang Allah berikan kepada kita bangsa Indonesia, maka kita sebagai ibu harus mampu mendidik anak-anak kita, ya menuntut ilmu, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya sekarang Masya Allah, Uma saya lihat di Instagram sedang di Amerika dan sekarang pasti sudah masih tengah malam, jam 2 malam ya hampir, pasti sudah bobo atau mungkin bangun tahajud ya, nggak tahu ya Uma. Halo Ki, dan saya bangga sekali dengan kalian semua para santriwati yang dan juga para ustazahnya, para gurunya yang mendidik ya para perempuan mempersiapkan dirinya menjadi ibu-ibu yang tangguh agar mampu mendidik masyarakat menjadi masyarakat yang bertakwa, karena ketika suatu negeri ya rakyatnya itu beriman dan bertakwa, maka Allah curahkan rahmat dari langit dan dari bumi. Ya, jangan sampai kita melihat banyak orang Islam justru mendustakan agamanya. Sekarang ini kita melihat Masya Allah ya harus hati-hati ya memilih kajian-kajian. Anak saya yang pertama itu ada di ujung bumi Allah di Skandinavia sana di Swedia. Ya sangat hati-hati untuk menitipkan kepada Ananda, tolong hati-hati memilih guru, ya memilih ustadz, memilih profesor, doktor, karena banyaknya gelar tidak menjamin seseorang itu mampu mendekatkan dirinya kepada Allah. Saya pernah mengenal sosok perempuan yang jelas identitasnya, artinya menutup aurat, ya profesor, doktor gelarnya, tapi justru dia menghapus hukum Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi kita samina wa ata'na, karena seluruh yang Allah berikan itu kebaikan untuk kita. Nah, seluruh larangan yang Allah larang kepada kita itu untuk keselamatan diri kita. Nah, tapi bukan tidak mungkin bahwa perempuan itu diberikan kesempatan untuk bekerja. Ya, tentu saja ketika tadi peran-peran kita sudah mampu kita tunaikan. Ya, apakah kita sudah menunaikan hak Allah dalam kehidupan kita, menunaikan hak orang tua kita, menunaikan hak suami kita. Yang mana tadi baiti janati itu bisa tercipta ketika kita mampu bersinergi dengan pasangan yang baik, azwaj tadi, yang kita memohonkan pada Allah itu, ya Rabbana hablana min azwajina. Karena ada orang punya pasangan, tapi pasangannya nggak baik, imro'ah. Ya kalau imro'ah Asiyah itu pasangan Asiyah, Fir'aun itu pasangan yang buruk. Imro'ah Nuh, ya pasangan istrinya Nuh adalah pasangan yang buruk. Maka ketika kita wanita ya bekerja, yang harus kita miliki adalah keridhaan suami. Karena ridha Allah ada pada ridho suami. Ketika suami kita meridhoi, ketika tadi seluruh kewajiban kita sudah kita tunaikan, ya karena ada kebaikan-kebaikan di sana. Kalau laki-laki itu menjemput nafkah itu sudah menjadi kewajiban. Ya, arijalu qaumuna 'alan nisa, dia itu pemimpin yang punya kewajiban memberikan nafkah
nafkah lahir, nafkah batin, nafkah pendidikan, nafkah kedamaian, kesehatan, ya perlindungan, ya ada nafkah-nafkah yang harus para laki-laki berikan kepada kita. Tapi ketika kita perempuan ya membantu perekonomian keluarga, bekerja tadi dengan keridhaan suami kita, di mana tidak ada bahaya di sana, nggak ada orang-orang yang membahayakan akidah kita, juga keselamatan kita, itu kita dapatkan dalam rangka mendapat pahala kebaikan. Jadi kalau laki-laki itu wajib, kalau perempuan itu bekerja, dia membantu perekonomian keluarganya, dia mendapat 2 pahala. Jadi pahala sedekah yang terbaik. Insya Allah. Perempuan bekerja itu kalau dia sungguh-sungguh, ya niatnya lurus karena Allah, dia jaga dirinya, dia berkhidmat kepada suaminya, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, dia bekerja untuk kemaslahatan keluarganya, masyarakatnya, ya maka itu diperbolehkan. Bukan untuk menyaingi kedudukan lelaki, bukan untuk memamerkan kecerdasan, ya sayang nih udah punya ilmu segini banyak, kenapa nggak dipakai untuk bekerja, padahal dia belum menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain dengan baik. Tapi ketika niatnya lurus, ketika tidak ada mara bahaya di sana, ketika dia menunaikan kewajiban-kewajiban dengan baik, maka dia mendapat 2 pahala. Pahala sedekah terbaik dan pahala telah merekatkan silaturahim antara suami dan istri. Ya, suami yang ridho pasti senang ya dibantuin istrinya bekerja, maka tercurah mawaddah warahmah. Ya, jadi ada juga perempuan yang memang dia memiliki bakat, yang minat tertentu yang bisa dia salurkan, para guru, insya Allah ya, atau penjahit atau desainer, dengan ilmu yang ada padanya dia mampu membuat muslimah menjadi sosok yang dengan desain itu mengajak orang untuk hijrah. Ya, Masya Allah, perempuan itu diamnya saja sudah menjadi dakwah untuk saudaranya yang lain. Ketika dia menutup aurat, dia menjaga pandangan, ya dia mukanya itu memberikan orang lain tuh tersenyum, untuk lihat mukanya itu dia merasa nyaman, merasa adem gitu. Dia melihat penampilannya. Nah, saudara-saudara kita yang mungkin belum punya ilmunya, belum tahu bahwa ini adalah kewajiban. Aduh, kalau mau kasih contoh tuh nggak enak juga, contohnya diri sendiri. Ini rahasia, jangan bilang-bilang, oke ya, jangan bilang-bilang. Saya tuh dulu remaja nggak pakai jilbab loh. Ya, bukan karena saya nggak mau, tapi karena saya nggak tahu. Nggak tahu tuh, padahal surat An-Nur, surat Al-Azab itu saya baca, surat Al-A'raf saya baca. Bagaimana iblis itu ya membuat kita was-was untuk membuka aurat kita. Untuk itu saya baca, tapi saya tidak memahami apa yang saya ucapkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabaru la ayatihi la ulil albab. Jadi kitab yang penuh berkah ini Allah turunkan agar kita mampu menghayati, kita mampu mentadaburi, mempelajari, agar kita menjadi ulil albab. Orang-orang yang mendalam berpikirnya. Jadi saya tuh tahu bahwa jilbab itu wajib, itu ketika belajar tafsir, belajar memahami Al-Quran, ketika belajar tadabur Al-Quran baru tahu bahwa Masya Allah, ini ternyata wajib buat para perempuan-perempuan mukmin. Dulu tuh waktu saya SMA, waktu SMP, saya pikir tuh jilbab itu hanya untuk orang-orang yang udah tua atau baru pulang haji, itu nggak ada landasan hukumnya. Kenapa? Karena baca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Ya, jadi ketika kita belajar memahami, mentadaburi, dan memohon pertolongan Allah, agar Allah mampukan kita mengamalkan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Karena tanpa pertolongan Allah, maka sulit bagi kita untuk beramal soleh. Ya, ada orang yang beramal soleh, kelihatannya, tapi ternyata dia beramal salah. Ya, begitu juga dalam hal perempuan yang diberikan izin bekerja di dalam hukum-hukum syariat. Selama alasan-alasannya memenuhi syariat, ya selama kewajiban-kewajibannya ditunaikan dengan baik, maka Islam memberikan kesempatan. Tapi memang perempuan-perempuan bekerja, ibu rumah tangga yang bekerja memiliki tantangan yang jauh lebih berat, ya jauh lebih susah. Karena kita perempuan ini kan kita ini
perempuan adalah makhluk yang paling sibuk di dunia. Mulai dari sebelum terbit matahari sampai terbenam mata suami, dia itu sibuk luar biasa. Jadi kalau ketika ditambah lagi harus bekerja di luar rumah, ketika anak-anak masih membutuhkan kehadiran dia, karena pertemuan ibu dan anak itu adalah pertemuan yang sangat penting dalam mengikat emosi, mengikat hati anak-anak kita. Karena ketika orang tua, khusus ibu, tidak terikat hatinya, emosinya dengan para anak-anak, maka sulit bagi kita untuk mengajarkan, mendidik, mengajak mereka untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya. Ya mungkin mereka bisa mau sholat gitu ya, mereka bisa sholat, tetapi tidak menancap dalam dadanya, akidahnya tidak kokoh, rapuh, sehingga ketika saya di kuliah di Berlin, di Jerman sana, saya melihat banyak orang-orang yang mengaku beragama Islam, tapi dia tidak mengenal, tidak mencintai Allah dan Rasul, atau tidak redho Allah dan Rasul-Nya mengatur kehidupannya. Karena kita ini adalah manusia mukalaf, ya manusia yang diatur hidupnya. Kita ini jangankan mau bekerja ya Ukti ya, kita ini mau tidur aja diatur. Tidurnya berwudu, ya baca doa, sebagaimana Rasulullah contohkan. Ya bangun juga begitu, bersyukur. Alhamdulillahi ahyana ba'da ma'atana wa ana minusur. Udah gitu apa? Baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran sebagaimana Rasulullah SAW contohkan kepada kita, gitu semua diatur. Tidur kita diatur, bangun kita diatur, makan kita diatur. Ya anak saya itu yang bontot, kidal, dulu waktu TK gitu ya, kelihatan nulis pakai kiri, makan pakai tangan kiri gitu, karena kirinya memang lebih kuat daripada yang kanan. Karena ini sunnah, ya saya ajarkan anak saya untuk makan pakai tangan kanan. Awal-awalnya tuh ya susah ya, makannya tuh 2 tangan gitu. Karena memang yang kiri lebih kuat. Tapi Masya Allah dengan perjalanan waktu dia mampu makan dengan tangan kanan. Karena ini perintah, ini bukan etika. Ini adalah perintah. Allah dan Rasul yang memerintahkan kepada kita, Rasulullah mencontohkan kepada kita. Ya. Maka bekerja harus memiliki banyak kebaikan. Yang utama bagaimana kebaikan rumah tangga kita agar kita mampu tadi menciptakan rumah kita ini sekeping surga yang ada di muka bumi. Bekerja juga sebagai aktualisasi diri ketika nanti anak-anak sudah besar. Sekarang ini anak saya sudah bertebaran di muka bumi Allah, ya. Alhamdulillah sekarang kembali sudah selesai. Ada 2 di sini yang menggantikan suami, yang menggantikan ayahnya, menemani ibunya. Masya Allah, Uktifillah. Yang punya anak-anak kecil ya, yang Masya Allah yang repotnya itu luar biasa. Nikmati kerepotannya. Aduh saya kalau lihat Uma itu, Oki tuh kalau saya lihat anak-anak itu, Masya Allah, saya bilang, Oki, kamu tuh banyak 7 aja. Ya, Ukti yang banyak ilmunya, yang banyak hafalannya, anaknya harus banyak. Supaya apa? Supaya nanti akan lebih banyak mengajak, mendidik, ya mendoakan Indonesia menjadi negara yang tadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Gitu ya. Aktualisasi diri. Ketika kita memiliki banyak waktu luang untuk bekerja, untuk lebih produktif, ya karena perempuan itu kan tangannya ajaib ya, tangan kanannya menggoyang buayan, tangan kirinya mengguncang dunia. Itu perempuan, Masya Allah. Ya, dia memiliki peran yang sangat strategis tadi, walaupun dia cuma setengah dari masyarakat, tapi dia mampu mendidik seluruh masyarakat dan melahirkan seluruh masyarakat, dan dia harus memiliki karya. Ya, harus berkarya. Ya, karena nanti kita tidak selamanya ada di sini. Harus ada ya ketika kita tidak memiliki, saya tidak mampu buat sebuah pesantren sebesar Maskan Hufaz, tapi ingin memiliki amal yang sama besarnya, memiliki kesempatan yang sama, dan dengan kemampuan kita ya karena bertakwalah semampumu, ya kita bisa menghasilkan karya. Ya kita juga bisa menciptakan desain-desain yang terbaik, lapangan kerja yang terbaik, yang aman, yang selamat untuk para muslimah, Masya Allah. Ya, jadi bekerja boleh selamat tadi, harus syarat dan ketentuannya berlaku, dan untuk meraih keridhaan Allah, bukan untuk menyaingi para laki-laki. Nah, bagaimana ciri-ciri wanita yang berkarir surga itu? Ya, dari Abi Uzaina As-Sadafi, Rasulullah SAW bersabda, yang terbaik, ya, wanita-wanita bukannya baik, tapi wanita terbaik. Itu Rasul kasih bocoran nih. Ini coba mari sama-sama kita evaluasi, kita punya nggak nih sifat-sifat ini dalam diri kita.
Ya, perempuan yang berkarya surga itu dia memiliki satu sifatnya adalah al-wadud. Perempuan itu penuh kasih sayang. Dia tutur katanya halus, ya dia wajahnya halus, dia itu makhluk halus, tapi bukan penampakannya. Artinya kita ini harus penuh lemah lembut dan kita harus mampu mengungkapkan rasa kasih sayang kita kepada suami, kepada orang tua, kepada anak. Jadi nggak hanya diucapkan saja, tapi harus mampu mengungkapkan ya dan menunjukkan dengan perilaku. Misal gini, ada ibu-ibu yang nyubit anaknya tapi bilang sayang gitu. Bunda tuh sebenarnya tuh sayang sama kamu. Nah itu ada, saya pernah lihat bunda-bunda yang gitu kalau narik anak itu yang kasar gitu, yang nyuruh anak itu yang kasar gitu. Ini jauh dari sifat al-wadud. Ya, jadi kita sebagai perempuan harus mampu berkomunikasi yang lain. Dalam Al-Quran, Allah ajarkan kita berbagai macam gaya komunikasi. Ada gaya komunikasi kaulan sadid, kaulan baligha, kaulan ma'rufan, kaulan kariman, kaulan lain. Belajarkan kepada kita agar kita mampu terampil berkomunikasi, dan perempuan harus mampu ya berkata-kata lemah lembut. Dalam surah Ali Imran 159 Allah ingatkan kepada kita, karena rahmat dan kasih sayanglah, karena rahmat dan kasih sayang Allah kita mampu berlemah lembut. Ada perempuan yang kasar gitu, yang hatinya tuh gersang. Kenapa? Karena lemah lembut inilah karunia Allah yang berikan kepada kita para wanita. Karena kita ini tadi sifatnya madrasah, pendidik, dan dalam mendidik itu harus penuh dengan kasih sayang sebagaimana Allah ajarkan kepada kita dengan kalimat yang penuh cinta, kalimat kaulan layin, bukan kaulan ma'ruf, bukan kaulan karim, tetapi kaulan layin dalam mendidik anak. Kenapa? Karena dalam pendidikan itu ketika anak-anak kita merasa nyaman, ketika mereka merasa aman, ya karena cinta dan kasih sayang kita yang kita ungkapkan, kita sampaikan kepada mereka, maka batang otak itu akan terbuka. Kalau batang otaknya terbuka, maka sistem limbiknya itu baik bekerja. Masya Allah. Ya, dan kita perempuan dititipi nama Allah yang agung, Ar-Rahim, yang tidak diberikan oleh makhluk yang lainnya. Bahkan laki-laki yang memiliki derajat, beberapa derajat, Allah berikan kepada mereka di atas kita. Tetapi kita adalah muslimah, wanita yang spesial, yang diberikan nama Allah yang agung, itu Ar-Rahim. Ya, jadi Al-Wadud ada satu sifat yang harus melekat pada setiap perempuan yang dirindukan surga. Yang karirnya itu seluruh karyanya itu apa? Dicintai oleh penduduk surga. Dicintai oleh surga itu sendiri. Dan pintu mana yang dia inginkan? Ya, diucapkan dengan verbal, ditunjukkan dengan kasih sayang. Jangan sampai diucapkan dengan verbal, tetapi tindakannya tidak menunjukkan rasa kasih sayang. Ya, atau nggak pernah ngomong sayang sama suami, nggak pernah ngomong sayang sama anak-anak, nggak pernah ngomong sayang sama orang tua, sama tetangga. Ya Masya Allah, aku tuh kamu tuh kangen, deh rindu, deh gitu, nggak pernah diungkapkan. Allah yang maha tahu segalanya, maha tahu segala isi hati kita. Meminta kita untuk mengucapkan cinta kita kepadanya. Minimal 17 kali. Dalam sehari itu minimal tuh nggak pakai duha, nggak pakai tahajud dalam sholat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ungkapan rasa cinta. Ar-Rahmanirrahim. Ini ungkapan rasa cinta sehingga Allah tuh menjawab ungkapan cinta kita. Dan Allah perintahkan kita untuk mengungkapkan. Bagaimana dengan saudara kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan pasangan kita yang nggak tahu isi hati kita? Maka ungkapkan rasa cinta kita dengan lisan, dengan verbal, dan dengan perilaku yang sama. Ya, perempuan harus memiliki sifat al-walud yang subur, yang senang kepada anak-anak, yang mampu mendidik anak-anak yang menjadi ahli surga, yang mampu mendidik anak-anak yang menjadi dai-daiyah.
yang mampu mendidik anak-anaknya menjadi orang-orang yang cerdas, yang mampu memakmurkan bumi Allah ini. Ya, bagaimana dengan perempuan yang memang diberikan ujian oleh Allah, tidak diberikan kesempatan untuk memiliki keturunan? Artinya di sini ya Ummu Aisyah tidak diberikan keturunan, tetapi memiliki kemampuan untuk mendidik, mencintai, ya, mengayomi anak-anak, mendidik. Ya, jadi kalau pasti di setiap kaidah, di setiap hukum itu ada anomali. Tapi ketika seorang perempuan yang ada, kan sekarang perempuan yang nggak mau punya anak gitu ya, bahkan bukan hanya perempuan loh, kan ada tuh apa sekarang boneka ruh ya, nauzubillah min dzalik, macam-macam deh itu fenomena yang ada. Makanya Uktifillah harus berdakwah ya, harus nggak boleh eksklusif, harus menyampaikan ilmu dengan penuh rahmah, dengan penuh cinta. Dakwah bil hal, bagaimana Al-Quran ini mampu diwujudkan dalam kehidupan pada masyarakat. Ya, jadi Al-Walud adalah perempuan yang gemar, yang subur, yang bersyukur. Dia diberikan rahim, dititipi rahim nama Allah yang agung untuk bereproduksi. Perempuan yang diridhokan surga, yang memiliki karir surga adalah perempuan yang memiliki sifat al-muwatiyatu. Ya, jangan kasar. Dia itu taat kepada suami, berkhidmat, nurut, ya, responsif, nggak sok tahu gitu, mentang-mentang kita tuh kerja, mentang-mentang perempuan itu mungkin barangkali punya penghasilan yang lebih dari suaminya gitu. Di sini nggak ada ya, mungkin di sinetron gitu adanya. Nah, saya tuh juga punya penghasilan, saya ini juga punya gaji, saya tuh punya income lebih banyak dari kamu. Ya, kamu mau apa? Mau minum kopi, mau minum teh, gitu, panggil asisten gitu, ya, Masya Allah, padahal itu kesempatan kita untuk meraih surga. Waktu itu saya pernah mendengar kisah ketika seorang ustazah menceritakan kepada saya ketika perempuan itu dia datang suaminya dari bekerja dan dia juga baru pulang dari bekerja, tapi dia tetap menjalankan kewajiban utama, tetap buat teh manis, dia tetap mengambil air putih. Nah, setiap langkah yang dia langkahkan untuk berkhidmat kepada suaminya itu menghapuskan, menggugurkan dosa. Insya Allah. Ya. Jadi nggak sok tahu gitu, nggak nolak juga. Oh, ini kalau dijelasin susah nih, banyak yang belum menikah. Pokoknya intinya nurut, taat, responsif, lemah lembut, nggak keras kepala, ya, nggak tinggi suaranya, seperti Uktifillah semua di sini. Ya. Dan perempuan yang memiliki sifat al-muwasiyatu, dia tuh kegemarannya apa? Menyenangkan hati suaminya, membantu suaminya dalam kebaikan, dalam taat kepada Allah. Ya, bahkan ketika suami kita ketiduran karena lelahnya berjuang gitu, kita diajarkan oleh Ummu Aisyah radhiyallahu anha untuk memercikan air gitu. Saya pernah bilang sama suami saya, kalau kamu ngebangun, saya percikan air ya, itu dibolehkan dalam agama sedikit, nggak seember, bukannya disiram, bukan diguyur, bangun, nggak gitu. Tapi yang dipercikan sedikit air gitu. Terus kata suami saya, jangan pakai air, pakai lotion aja. Insya Allah. Jadi kalau ketiduran, mau bangun yang tahajud, saling bangun yang tahajud itu, dikasih lotion aja. Gitu. Atau sebaliknya. Kalau saya, dibelai aja. Ya, ini para bunda, para istri yang sudah punya suami, sering-sering peluk suami. Sering-sering cium suami. Jadi kangen nih. Jadi melo ya. Karena kita nggak tahu. Umur itu bukan nomor urut ya, nomor. Ketika takdir sudah datang, jangan sampai kita menyesal, nggak pernah memeluk suami kita, nggak pernah mencium dia, dan selalu minta didoakan. Jadi Uktifillah, suami itu pintu surga kita, insya Allah.
perempuan yang berkarir surga itu adalah perempuan yang selalu di samping suaminya dalam suka dan duka. Dia itu seperti para sahabiah ketika perang Tabuk, para suami itu pergi dalam keadaan musim panas yang berkepanjangan. Perang Tabuk dari Madinah itu jauh sekali, berbulan-bulan. Dan para perempuan munafikun itu mengatakan kasihan itu para perempuan-perempuan orang-orang mukmin. Kenapa? Karena suaminya pergi berperang, berjihad. Apa kata mereka? Kami ini yang memberikan rezeki itu Allah, bukan suami. Suami itu rezeki. Ya, jadi mudah-mudahan uktivilah di sini semua yang sudah punya suami, ya, nikmati rezeki. Ya, jangan sampai suami kita tidur dalam keadaan tidak ridho kepada kita. Genggam tangannya, bilang kalau sama dia kalau misalnya kita punya salah gitu ya, aku tuh nggak bisa tidur kalau kamu belum maafin aku. Kalau nggak bisa ngomong, peluk aja, peluk gitu, tanda kita tuh minta keriduan hatinya. Gitu ya, Uktivila ya. Jadi mohon maaf saya baru 6 bulan ditinggal suami, tapi karena janji Allah yang akan mempertemukan kita di jannah. Di jannatu adan yadkhulunaha wa man salaha min abaihim min aswajihim wa dzurriyyatihim, itulah yang menguatkan kita semua bahwa janji Allah yang paling benar. Kita ridho suami kita, anak kita bukan milik kita, bahkan diri kita bukan milik kita. Maka ketika Allah berikan rezeki, kesempatan, jangan sia-siakan. Waktu 24 jam ini harus kita bagi dengan sebaik-baiknya dan punya skala prioritas. Wabil khusus perempuan yang bekerja untuk meraih keridhaan Allah dan suaminya. Ya, harus pandai-pandai memiliki badan yang bugar, otak yang selalu diberikan nutrisi dengan kajian, dengan bacaan, karena itulah yang menguatkan kita. Mungkin itu saja ya sebagai awal diskusi kita. Mungkin nanti akan ada pertanyaan, akan ada diskusi. Mungkin juga tambahan, boleh silakan Uktivila yang ingin menyampaikan, saya kembalikan kepada MC. Silakan. Baiklah, jazakallah khair kepada Bunda Astri. Nah, Masya Allah, apa-apa yang beliau sampaikan dan kita sampai terharu ya mendengarkan cerita beliau. Nah, kita turut berduka cita Bunda, semoga kelak kita dikumpulkan kembali bersama orang-orang yang kita cintai di surganya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bunda dari teman-teman. Yang pertama itu ada dari Ibu Nuril Iqra Sunnah. Izinkan saya membacanya ya Bunda ya. Bismillah, bagaimana hukum gaji istri? Haruskah suami tahu? Dan bagaimana kalau misalkan gaji istri dipakai untuk sedekah tanpa izin suami? Ya, ini pertanyaan klasik ya. Ini sejak dulu ditanyain sama para perempuan-perempuan yang memiliki kesempatan bekerja. Ibu, ketika kita bekerja, berpenghasilan dari hasil kerja kita itu hak kita pribadi kita. Masya Allah ya, Allah itu benar-benar memanjakan perempuan ya. Uangmu, uangku, uangku, uangku gitu. Tapi perempuan-perempuan yang berkarir surga itu, dia nggak ada rahasia dengan suaminya. Dia itu berbagi, dia itu bersinergi. Justru dengan kita bersama-sama mengajak suami pada kebaikan, mengajak sama-sama suami itu bersedekah, ya mungkin ada istri yang diuji lewat suaminya, yang tidak terampil dan bersedekah, kita tetap ajak, kita berdakwah. Karena suami ini adalah ring nomor 1, ini orang yang pertama paling dekat yang harus kita ajak pada kebaikan. Ya mungkin dia tidak tahu, mungkin dia tidak bagaimana janji-janji Allah, bagaimana keutamaan bersedekah gitu ya. Buat apa kita bersedekah diam-diam? Kecuali kalau memang ada alasan-alasan syair, ada uzurnya, itu pasti tadi ya saya sampaikan setiap hukum itu pasti ada anomalinya. Tapi ketika suami kita adalah suami yang saleh, yang mungkin dia punya informasi tidak sebanyak apa yang kita dapatkan. Kan kalau perempuan itu dia punya kajian tuh seminggu bisa 17 kali, benar nggak sih? Laki-laki itu kan ya kajiannya mungkin pada subuh atau sama Jumat.
Nah, mungkin cuma Jumatan doang dengan khutbah Jumat, nggak punya kajian-kajian mungkin hari Minggu karena apa sibuknya ngantor, sibuknya harus berkutat di luar sana. Nah, kita para perempuan yang rajin ngaji, yang punya kajian-kajian tetap, ada kajian tahsin, ada kajian tahfim, ada kajian tadabur, ada kajian taklim, ya kita berbagi. Ya, baligu ani walau ayat. Sampaikan dari walaupun cuma 1 ayat. Dulu ketika saya mau pakai kerudung itu, suami saya awal-awalnya menolak. Karena beliau itu ngaji kepada profesor doktor yang mengatakan jilbab itu nggak wajib. Dulu kami tinggal di Jakarta Pusat, ada satu masjid yang mana beliau itu mengajar setiap 2 minggu sekali di Masjid Sunda Kelapa. Ya, terus dia bilang, kamu ini baru ngaji, dibandingin sama guru saya tuh ya nggak ada segini-segininya gitu ilmunya gitu. Dia bilang perempuan tuh nggak pakai jilbab tuh nggak wajib. Saya bilang dia itu kan ahli tafsir, bukan ahli fikih, bukan ahli hukum. Kalau kita belajar hukum harus dengan orang yang memang menguasai hukum. Jadi saya minta izin, minta keredoan karena kita nggak boleh soleh sendiri. Bukan lagi nih, oh ini kan apa namanya perintah, ya kamu istighfar tuh mas gitu, nggak bisa begitu. Jadi perempuan yang berkarir surga itu dia karir utamanya itu rumah tangganya. Karir pertamanya membangun sekeping surga di muka bumi, itu baiti janat itu karir utama kita. Karir kita di luar tuh karir yang nomor kesekian. Tadi setelah Allah dan Rasulnya, setelah kita menunaikan kewajiban-kewajiban utama kita, baru kita bekerja. Dan itu pun karena keridoan suami. Kalau suami kita nggak ridho, nggak berkah apa yang kita dapatkan. Misalnya suatu saat saya pernah ditawarkan pekerjaan yang suami saya nggak ridho gitu. Jadi saya tinggalkan. Kenapa? Nggak berkah. Kalau nggak berkah, ya nggak cukup. Jadi uang sama duit itu beda ya, Ukti ya. Kalau uang itu nominal yang kita lihat, kalau duit itu ada doa di sana, ada usaha, ada ikhtiar kita, ada takwa kita. Takwa itu apa? Kan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Itu duit. Jadi kita mungkin nggak banyak, nggak berlimpah uang kita, tapi masya Allah duit kita banyak. Ya. Dan kebanyakan anak-anak saya itu kuliahnya, sekolahnya tuh Allah langsung yang bayarin. Ya, jadi ajak suami kita untuk mau bersedekah, ajak suami kita untuk beramal soleh, ajak suami kita untuk tahu apa yang kita dapatkan dari kajian-kajian itu, walaupun cuma 1 ayat. Tapi jangan diceramahin ya, Bunda, karena suami itu kan dia qawam, ya dia pemimpin, dia nggak mau diceramahin. Jangan gini, auzubillahi minasyaitonir rajim ya, ayah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan begitu, untuk kaji ruqyah tuh suami kita. Dia nggak akan redo dan dia nggak akan senang. Suami itu pemimpin, dia punya posisi yang lebih tinggi, maka muliakan dia, ya tinggikan dia, maka dia akan meninggikan kita. Aja. Butuh waktu banget. Pasti setiap proses itu butuh waktu. Sebagaimana kita kan. Kalau nggak tahu ya kalau Mufti, kalau saya ini ya zaman SMP SMA tuh belum banyak ilmu seperti sekarang, belum punya banyak informasi seperti sekarang. Ya kerudung aja itu saya tahu bahwa usia saya udah 28 tahun, bayangin. Ini kalau MC pasti umur 18 tahun. Udah kerudungnya Masya Allah sempurna. Ya ini rezeki. Tapi Allah afun karim. Ya, jadi jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah itu beri kesempatan kepada kita seluruhnya seluas-luasnya. Ya, semampu kita selama kita jujur ya. Allah dan Rasul nomor 1, maka Allah akan tuntun kita. Kita minta angkat tangan ya Allah, bukakan hati suami kami. Ya Allah, mudahkan dia, mudahkan dia menjadi hamba-Mu yang taat, yang saleh, jadi qawam yang memimpin gitu. Insya Allah, bismillah. Pasti Allah akan jadikan suami yang saleh, insya Allah. Mudah-mudahan menjawab ya Bun ya. Terima kasih Bunda. Mungkin ada juga beberapa pertanyaan yang mewakili jawaban dari Bunda Asri mewakili dari pertanyaan dari Ibu Listiani Hidayatiyah. Nah, selanjutnya ada juga pertanyaan dari Ibu Anita Febrianti. Bunda, kenapa sih bidadari surga itu cemburu dengan wanita solihah? Karena bidadari surga itu diciptakan di surga, nggak pakai ujian, nggak pakai tantangan, nggak pakai air mata, nggak pakai perjuangan. Masya Allah, kita ini muslimah. Dari internal itu hawa nafsu,
yang selalu mengajak kepada kemungkaran. Wa ma ubari'u innan nafsi ma amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Karena nafsu selalu mengajak kepada kemungkaran kecuali nafsu yang diridhoi oleh Allah. Itu internal tuh, keinginan, ingin. Kalau bidadari di surga nggak punya keinginan, samina wa ata'na. Dari eksternal, ya itu profesor, dokter, iblis, dan pasukannya sudah bersumpah akan menghalang-halangi manusia untuk taat kepada Allah dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Lihat bagaimana perjuangan kita. Ingat ya Ukti ya, ketika perang Badar yang begitu luar biasa, berat dan jomplang. Ya kita nih umat muslim, Rasulullah SAW bersama para sahabat itu, Rasulullah tuh doanya sampai begini, sampai sorbannya tuh jatuh karena ya Rob, ya Rob, ya Rob, kalau engkau tidak menangkan kami, nggak akan ada lagi yang menyembahmu. Karena begitu ini alusitanya hebat, tentaranya banyak, kita tuh cuma 70. Tapi Allah menangkan. Dan para sahabat itu bersuka cita. Apa kata Rasulullah SAW? Akan ada satu perang yang lebih berat dari perang Badar ini. Itu perang melawan hawa nafsu kita. Itu sebabnya bidadari surga itu cemburu kepada kita, Ukti. Ya Bunda ya. Jadi teruslah kita memantaskan diri, meminta pertolongan Allah agar Allah mampukan kita menjadi bidadari-bidadari yang membuat para bidadari di sana cemburu. Nah, ini banyak pertanyaan Bunda. Selanjutnya, semoga apa yang disampaikan oleh Bunda Astri bisa memberikan pencerahan ya kepada teman-teman yang bertanya. Nah, selanjutnya itu ada dari Ibu Trias Putri. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah boleh seorang anak menasihati ayahnya karena ayah itu tidak bekerja? Kalau boleh, bagaimana caranya, Bunda? Kita bisa buka Al-Quran ya. Di dalam As-Saffat itu bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya untuk menyembah Allah. Ya, tapi karena orang tua ini posisinya itu disejajarkan dengan tauhid, sembahlah Allah, berbuat baik kepada orang tua, maka gaya komunikasinya nggak boleh gaya komunikasi yang ma'ruf, nggak boleh gaya komunikasi yang baik, tapi gaya komunikasi yang karim, yang memuliakan orang tua kita. Karena dia memang sosok yang harus kita muliakan, walaupun dia berdosa. Dosanya tuh dia yang tanggung. Tapi kita sebagai anak, kita punya kewajiban untuk berbuat baik. Dan surat Luqman, Allah ingatkan kepada kita, kalau orang tua kita mengajak kita kepada sesuatu yang tidak ada ilmu yang Allah berikan kepada kita, maka tinggalkan. Tapi tetaplah menghormati, berbuat baik kepada mereka. Jadi mungkin nih dalam kasus ini kita bisa menggunakan contoh. Misalnya gini, ayah tahu nggak? Si ayah Fulan itu ya, kan dia tuh misalnya dia seorang seniman gitu, dia kerjanya tuh misalnya pemain band atau pembuat lukisan atau apa. Sementara di pandemi ini karena PPKM nggak bisa punya kesempatan seperti dulu lagi. Apa yang dilakukan? Ternyata dia jualan pecel loh. Ternyata dia itu bisa loh punya keterampilan untuk buat masker, misalnya kalau tadi dia buat mungkin buat sesuatu yang mungkin buat topi, buat sepatu yang sekarang ini tidak terlalu dibutuhkan, buat sesuatu yang dibutuhkan. Jadi kita harus bisa hijrah gitu. Anak saya yang bontot itu ya Ukti lulusnya tuh teknik kimia, ya, orang teknik. Tapi sekarang karena setelah begitu lulus begitu pandemi kan, waduh saya tuh was-was juga ketika dia harus bekerja di pabrik atau di rig gitu di tengah laut. Saya pikir saya berdoa kepada Allah berikan yang terbaik, jangan sampai ujiannya tuh begitu berat gitu. Akhirnya sekarang apa yang dilakukan? Dia bekerja digital marketing. Ya, dan work from home, bisa di sebelah ibunya, nemenin ibunya, Masya Allah. Jadi kita bisa menggunakan orang lain sebagai contoh untuk mengajak ayah kita, tapi jangan menyalahkan, jangan memojokkan, jangan menyudutkan orang tua. Orang tua tuh nggak usah dipojokin. Dia tuh posisinya mulia. Jadi gunakan contoh orang lain untuk memberikan inspirasi kepada beliau. Mudah-mudahan menjawab ya. Jazakillah khair kepada Bunda. Nah Bunda, satu pertanyaan lagi nih. Ini saya bacakan. Ana ingin mengajukan pertanyaan, apakah salah jika seorang anak memutus komunikasi dengan sanak keluarga dari ibu
karena saya sering mendapatkan lontaran kata-kata yang tidak berkenan di hati gitu. Iya, jadi gini, Vila ingat nggak nanti akan datang satu hari yang nyata yang kita akan datangi, itu ketika kita melewati sirat. Ukti tahu nggak, sirat itu di kanan dan kirinya Allah akan ciptakan amanah dan silaturahim sebagai bentuk makhluk. Jadi ada orang tuh melewati sirat, ada yang susah, ada yang mudah, ada yang lama, ada secepat kilat, ada yang selamat tapi tercabik-cabik badannya, terkena sabetan atau siksaan, karena orang yang tidak amanah dan orang yang memutuskan silaturahim ini dilaknat oleh Allah. Jadi kalau kita melihat Rasulullah SAW bagaimana para sahabat, para keluarga ya. Jadi yang ngomong si Rasulullah SAW itu yang memarahi Rasulullah adalah orang kerabatnya sendiri. Bukan hanya dengan ucapan yang menyakitkan hati, bahkan ingin membunuh. Itu keluarga dekat. Dan kita nggak boleh rabun dekat dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, kenapa banyak umat Rasulullah SAW tidak bisa menghidupkan sunnah-sunnah beliau, padahal sudah ada keteladanan, sudah ada contoh yang baik dari Rasulullah SAW kepada kita. Karena apa? Karena tidak punya 3 hal dalam kehidupan manusia itu. Liman kana yarjulaha wal yaumil akhir wa zakarallah katsir. Orang yang pertama hidupnya mencari rahmat Allah. Kedua, orientasinya tuh hari akhir. Jadi kita tuh visioner, jadi muslimah. Yang ketiga, banyak mengingat Allah. Jadi, ukhti fillah, ini tantangan kita untuk menyambung silaturahim. Ya, jadi silaturahim itu bukan kita berjabatan atau bersentuhan tangan. Silaturahim itu termasuk yang paling utama adalah yang menyambung hubungan yang diputuskan oleh saudara. Gitu. Jadi, gimana caranya? Isi di kita dengan ilmu, minta pertolongan Allah agar Allah mampukan kita mengamalkan. Jadi sabar itu apa sih? Pahalanya kan bighairi hisab. Sabar itu apa? Al-habs. Sabar tuh menahan. Sabar tuh bukan mengumbar atau melepaskan. Kan kalau orang bilang lepaskan aja, ya keluarkan aja semuanya unek-uneknya biar lega. Justru itu tidak selaras dengan bagaimana ilmu sabar. Ilmu sabar tuh menahan. Yang menahan itu apa? Kan nggak enak, berat. Menahan perasaan, ya supaya tidak sangka buruk. Menahan lisan supaya nggak balas, supaya tidak berkata-kata kasar. Menahan tindakan, ya nggak nyubit, nggak nyabat. Sabar tuh gitu, sabar menahan hati kita, lisan kita, anggota badan kita, ya mata kita. Kalau ngeliat tuh jangan yang, itu anggota badan tuh. Dan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Jasad bukan milik kita, oke ya. Ini jasad nanti di yaumil akhir, Allah akan tanya, itu jasad aku kasih pinjam, hancur dimakan cacing, sejadi amal apa? Mata itu kan aku perintahkan ditundukkan, bukan untuk nyebel-nyebelin orang dengan pandangan yang sinis gitu. Kenapa? Maksudnya apa ngomong gitu? Ya, coba ngomong lagi. Coba. Emang masalah buat lo gitu. Kayak gitu tuh, itu bukan kita. Yang pasti bukan perempuan berkarir surga, bukan. Perempuan berkarir surga, dia berjuang, berupaya menahan untuk apa? Agar Allah mampukan dia ya memiliki karir yang gemilang di surganya Allah Ta'ala. Dan di sini di dunia, jadi surga kecil itu sudah ada di dunia. Coba lihat sholat kita kan, kalau nanti dihisab itu yang pertama dihisab kan sholat, ketika hisab sholatnya baik, semua akan baik gitu ya. Itu bukan berlaku di sana saja, di sini kalau kita sholat kita baik, maka kehidupan kita akan baik. Karena baik itu bukannya senang, bukannya happy-happy, bukannya having fun, bukannya hanya menenteramkan. Baik itu apa? Yang baik itu disyukuri, yang nggak baik itu disabari. Dan itu kunci kebahagiaan itu sabar, syukur, istighfar. Ya, nah gimana caranya untuk menata hati kita? Kita boleh menjaga jarak. Kita boleh
mengurangi frekuensi kita untuk bertemu dia, untuk berbicara dengan dia, dalam rangka menata hati. Tapi ketika hati kita sudah tertata, kita sudah kuat, balas kejahatan dengan kebaikan. Itu keren. Itu benar-benar perempuan karir surga banget itu. Balas kejahatan, keburukan dengan kebaikan. Memang gampang. Ya, kalau nggak ditolong sama Allah, kalau kita nggak punya ilmu, nggak mungkin kita bisa raih. Ini kajian cuman kajian biasa saja kalau kita tidak sungguh-sungguh berjuang. Ya, jadi memang menyakitkan, bahkan air mata berlinang, hati kita rapuh, hancur. Tapi mulut cuman mengatakan apa yang membuat Allah ridho. Gitu ya, oke ya. Jadi terjadi pada kita semua. Kita semua punya ujian-ujian yang mungkin bukan saudara, mungkin ada suami ya seperti Asia, mungkin ada istri seperti Nuh alaihissalam, mungkin anak seperti Nuh alaihissalam, seperti mungkin saudara-saudara seperti Musa, ya seperti Yusuf, ya yang punya tantangan itu justru dari orang-orang terdekatnya. Jadi terus isi diri kita dengan ilmu. Ya selalu minta pertolongan Allah. Ya karena abud, ya karena nasta'in. Nanti kita akan punya kekuatan tuh. Saya tuh kalau lagi bersedih, rasanya tuh berat, rasanya tuh penuh gitu astagfirullah lebih sabri wassalat. Jadi belajar sabar, terus sholat. Ketika sholat tuh curhat sama Allah. Kalau ketika kangen sama suami, ya Allah sampaikan salam rinduku gitu. Dan aku yakin Allah sampaikan karena Allah itu Al-Muhsin Maha Baik. Kalau kita menganalogikan cinta orang tua, cinta ibu kepada anaknya itu Masya Allah. Ya, jangankan dunia sama istrinya, nyawa dia berikan. Padahal ibu itu ciptaan makhluk. Bagaimana cinta sang pencipta. Jadi Masya Allah. Jadi kita fokus aja, jadi visioner aja, fokus pada janji-janji Allah. Ya, selalu minta pertolongan Allah. Bismillah, dengan pertolongan Allah kita bisa menghadapi dia. Justru kita mengajak dia, mencontohkan dia untuk berkata yang baik. Kan kamu begini ya, saya tuh ada ada saudara saya sendiri, sudah dekat banget nih, ya, bilang kamu tuh termasuk katanya pembicara atau ustazah dalam dalam list yang dipikir keras gitu. Saya jawab alhamdulillah. Kalau dia nggak tabayun, ya kalau itu bukan fakta, itu mudah-mudahan menjadi pahala kebaikan kita. Terus orang yang nyampaikan bingung, kok kamu nggak marah? Aku marah, nggak ada gunanya marah. Selama kita bisa menata, ya nggak usah. La targhab wala tajannah. Ya mudah-mudahan ya Uti ya, sama-sama kita saling menguatkan. Allah tolong kita menjadi hamba-hamba yang memiliki karir dan gemilang. Bukan hanya di surga, tapi di sini, di sekeping surga yang ada di muka bumi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, bukan tidak maaf yang seluas-luasnya, pasti banyak salahnya, pasti banyak kurangnya. Dan kalau salah itu dia hapus aja, itu datangnya dari saya, tapi kalau kebenaran datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.